Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang berbahagia ini kembali kami menyapa di Majelis Yas'alunaka Islam Solusi Kehidupan bersama Syekhuna Syekh Surahman Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para pemirsa yang telah menyampaikan pertanyaannya. Mudah-mudahan menjadi asbab ilmu kita bersama. Ya, baik pemirsa yang berbahagia, pertanyaan yang pertama datang dari Bapak R ataupun Mas R asal Lumajang yang menanyakan, saya saat ini sedang dekat dengan seorang wanita dan saya ingin melanjutkan hubungan yang lebih serius. Masalahnya si wanita berpaham LDII, sedangkan saya berpaham NU. Kalau saya mau menikah dengan dia, saya harus ikut paham LDII. Apa yang harus saya lakukan? Dilanjutkan apa disudahi? Ya, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masalah pernikahan ini bukan hanya pertemuan fisik antara pria remaja dengan gadis ya, tapi pertemuan berbagai aspek. Ya, termasuk aspek pemahaman. Sebelum itu tentu saja akidah, ya, keimanan, lalu pemahaman hukum, lalu aspek akhlak, ya kan, aspek ya lingkungan sosial. Nah ini tentu tujuan pernikahan ini kan untuk menghasilkan dzurriyyah thayyibah, keturunan. Jadi ya tujuannya bukan hanya untuk beberapa saat. Dzurriyyah thayyibah ini ya dengan perspektif ya ke surga tentu saja, di dunia sampai ke akhirat. Nah tentu oleh karenanya pada dasarnya nikah itu tidak untuk waktu yang terbatas. Jadi bukan taukid tetapi takbid. Ya, aslu akdin nikah mabniun ala ta'bid, dia untuk waktu yang tak terbatas. Nah, kehidupannya kan diharapkan adalah sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, ini ya kan. Lalu menghasilkan dzurriyyah thayyibah. Ya ini. Jadi, nah, untuk keperluan itu tentu aspek-aspek tadi harus ada keselarasan, namanya kawin itu kan menggabung nyatu. Suami dengan istri itu kan pasangan, bagaikan pasangan, kedua tangan kita kanan dan kiri, ya kan. Kalau pasangan ya tidak bisa lepas, tidak bisa pisah salah satunya. Pasangan kaki dan sepatu kiri kanan, kalau hanya satu ya nggak pasangan gitu kan. Nah itu gambarannya itu gampang. Nah, LDII ini apa? Itu tentu ya kan, itu kan pernah ya, beberapa waktu yang lalu ya tentu saja muncul bahwa kalau mungkin bisa diakses ya di guling apa namanya fatwa MUI tentang LDII. Ya betul. Ya. Sejauh yang saya dapat itu ada beberapa ya inhiraf, ya penyimpangan ya betul. Dari sisi fikih, bahkan dari sisi akidah Pun ada ya. Ya contoh, ya kalau orang LDII itu bertamu kepada non LDII, maka bekas duduknya itu akan dilap ya, dibersihkan. Kenapa? Karena dianggap najis. Nah, ini kan prinsip. Ya. Orang itu kalau sudah baca syahadaten itu suci. Ya kan? Ya. Lah ini dianggap najis. Nah, ini mendasar ya kan. Tentu dari situ akan ada penyimpangan-penyimpangan yang lain. Ada pengalaman ini ya, masih ada hubungan saudara. Begitu tertariklah mau nikah dengan seorang perempuan tidak ada LDII, tapi ya ada secara fikih itu ya keganjilan ya.
sebut saja misalnya, dan ini sudah dibubarkan oleh pemerintah kan, HTI. HTI itu kan ya dari sisi akidah bagus ya kan. Mungkin dari sisi fikih ya ada yang kurang tidak cocok ya kan. Apalagi dari sisi fikroh itu apa visi ya ke depannya. Nah, akhirnya ya anak itu namanya Usep ya. Ya sering gitu berselisih pendapat begitu di rumah ya kan, lama-lama kan ya panas juga kan. Dan ya, akhirnya tidak tahan betul-betul. Ya. Karena sakinah mawaddah warahmah tidak bisa terwujud. Ayo aja recok ya kan. Soal paham ini ya. Apakah memang rumah tangga itu untuk terus berdebat kan enggak. Ya. Akhirnya bubar. Contoh ya, itu karena soal pemahaman fikih. Atau ada aspek ya fikroh gitu kan. Itu enggak bertahan. Apalagi ini ada sisi keyakinan ya kan. Ya, memandang najis sesama muslim itu yang sudah bersyahadat itu kan prinsip. Jadi saya memandang ini ya tidak untuk diteruskan. Ya. Untuk keburu ketemu begitu siapa dia itu kan. Ya mundur itu. Insya Allah kalau mundur dan mencari ridho Allah, Allah akan tunjukkan gantinya yang lebih maslahat. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas pencerahannya. Ya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak S yang menanyakan, ya, suami saya berucap, kita mungkin harus diskusi apakah diteruskan ataukah tidak. Apakah ini sudah termasuk sigat talak atau belum? Ada sigat talak, ada kata talak. Kata talak. Ya, kalau sigat ya kata-kata talak itu. Ada dua kategori. Satu kata kinayah. Kinayah itu sampiran, apa namanya, kiasan. Ya. Yang kedua yang hakikiyah, ya kan. Kalau yang hakikiyah yaitu tolak, cerai, ya begitu ya. Kalau yang hakikiyah tidak perlu ditanyakan lagi apa maksudnya, udah jelas ya kan, jatuh. Tapi kalau yang kinayah ini tidak menyebutkan, ini termasuk tidak jelas, tidak ada menyebut, bahkan tidak ada kata talak. Kata-kata talak ya, hanya ini kita nih kok nggak enak nih begini nih ngobrol-ngobrol, itu nggak masuk juga ke apa namanya pilihan atau kategorisasi ya apakah kata talak yang sharih atau yang kinayah, tidak masuk. Jadi belum jatuh tolak. Karena belum masuk ke ranah pilihan, ini kategorinya sharih atau kategorinya kinayah. Karena belum muncul. Ini kita ngobrol-ngobrol nih, ya diskusi ini, bagaimana diteruskan atau tidak kan nggak ada tuh. Iya. Diteruskan kemana? Kemana kan itu. Jadi sesuatu yang apa namanya penting ya tidak perlu ditarik-tarik ya. Jadi belum ada apa-apanya. Belum ada apa-apa. Ya teruskan saja diskusi, tapi yang benar bagaimana untuk mewujudkan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Dan bagusnya ya mengikutkan apalah penasehat yang lebih paham. Kalau sama-sama kurang paham, ya tidak diskusi jadinya ya. Berantem. Iya, jadi adalah ustadz yang paham ini masalahnya bagaimana, jadi ada rujukan. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas pencerahannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Mbak Hani asal Depok yang menanyakan terkait mengadopsi anak hasil dari zina. Ya. Saya memutuskan untuk mengadopsi karena ingin menolong dan merawat anak tersebut dan menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi saya memutuskan untuk merawat sejak dari kandungan. Akan tetapi saya masih bingung perihal akte kelahirannya nanti. Harus bagaimana karena ayah kandungnya pasti tidak bertanggung jawab. Jadi ibu kandungnya pun benar-benar ingin melepas bayi tersebut sejak dari kandungan. Bagaimana anak tersebut bisa menjadi mahram dengan saya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini ya tidak mudah juga ya. Apa betul-betul terjadi ini kan. Jadi pada dasarnya kan itu kan suami istri ya, tapi ayah kandungnya itu bapaknya tidak bertanggung jawab, ibunya udah tapi mau bapak melepas. itu.
Tapi ini yang mau mengadopsi ibu-ibu. Iya. Iya, itu kan suami istri, Suami istri. melahirkan anak, iya kan, ngandung begitu. Mengandung, iya. Lalu kenapa ya mengandung mau ya dibiarkan? Nah, itu akar masalahnya bagaimana? Iya. Pernikahan dari dua suami istri ini sah atau tidak ya kan? Hasil dari zina kalau dari sini. Oh, berarti ini dua orang tuh berzina. Berzina. Begitu kan. Hamil, Hamil, tidak mau kan. mengurus. Lalu kasihan, yang lain Yang kasihan. lain kasihan, ya betul. Nah, ini. Ya hasil zina itu ya tidak ada nasab kecuali kepada ibunya. Ya, karena ibunya tidak bisa dipisahkan, bukan ibu, kamu yang ngandung ya kan. Ya kepada laki-laki yang berbuat itu ya tidak ada nasab. Ya, nasab itu harus dari nikah yang syar'i, yang sahih. Ini kan zina, begitu. Akibatnya mungkin laki-lakinya juga tidak akan mengurus. Ya apa namanya, perempuannya juga begitu, kasihan. Ya udah di apa namanya, pungut saja, dipungut. Nah, adopsi. Jadi ada dua hal yang berjalan tuh. Memungut itu harus kata-kata adopsi, itu tentu secara administrasi itu atau diakui sebagai anak. Iya, gitu, betul. Kan. Nah, di sini masalah. Ya tentu masalah secara administrasi, karena itu juga harus tentu ke dinas kependudukan, terus akhirnya kan mungkin perlu diputuskan di pengadilan, kan begitu ya. Ini ribet dia kan, apalagi secara syar'i. Iya, bukan anak kok dianakkan, nggak bisa ya kan, sebab nasab itu kan sudah ya Allah tentukan ya, betul. Kun fayakun, ya si fulan tuh nasabnya anak si fulan, suka atau tidak suka melalui pernikahan yang sah, begitu kan. Tentu tidak mengakui anak, ya anak tidak mengakui bapak, itu kan dosa besar, udah jelas. Ya qat'ur rahim itu mal'unun, dan surga itu tidak akan membuka pintunya bagi orang yang memutus silaturahim, apalagi memutus nasab ya kan. Nah ini, jadi berpikir itu harus jauh lah. Niatnya baik nolong, tapi jalannya salah. Ya itu kan bukan anak ya kan. Paling itu bukan adopsi, tapi ada kategori kedua, itu adalah apa namanya, tadi orang tua angkat. Kalau adopsi kan tidak ada, itu di syariah tidak ada. Orang tua itu tidak bisa diangkat-angkat, tidak bisa dibuang-buang ya kan. Udah sekalinya orang tua. Ada lagi yang namanya merawat, tapi bukan sebagai anak ya, sebagai orang tua asuh. Nah ini oke. Orang tua asuh ya kan, membesarkan secara fisik, membesarkan secara pendidikan, ya itu lillah. Kalau betul-betul mau lillah, tidak diakui sebagai anak, tidak, karena tidak bisa ya kan. Bisa, ya, betul. Toh kalau apa namanya kasih sayangnya mengalir, nanti yang bersangkutan selain pahala juga ada tentu saja hubungan baik ya kan. Bahkan sebaliknya, tidak sedikit anak-anak itu yang akhirnya menistakan kedua orang tuanya karena persoalan ya tadi ya kan, tidak baik pendidikannya. Jadi persoalan bukan persoalan mengaku atau tidak, karena itu adalah batas syariah. Tidak boleh yang ngaku anak itu ya kan. Kalau memaksakan melalui jalur hukum, paling hanya ya secara administrasi saja. Tapi kan kita nih bukan beragama ini, bukan administrasi, tapi syar'i begitu. Betul. Nah demikian tuh ya kan. Jadi silahkanlah kebaikan itu disalurkan dengan niat apa namanya, anak asuh, bukan anak angkat, tapi anak asuh ya kan. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas pencerahannya.